Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang kompleks, yaitu salah satu bagian dari topik geometri bilangan kompleks. Jadi secara geometris, sebuah bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI dapat digambarkan sebagai sebuah vektor pada ruang Euclidean dua dimensi, dan ini disebut dengan bidang kompleks atau kompleks plane. Nah, jadi secara grafis, bidang kompleks dapat digambarkan dalam koordinat kartesian, di mana sumbu horizontal menyatakan bagian real dari bilangan kompleks, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian imajiner dari bilangan kompleks tersebut. Jadi, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa bilangan kompleks Z dapat digambarkan dengan sebuah titik dengan koordinat A, B, di mana A digambarkan pada sumbu horizontal atau bagian real, sedangkan B dapat merupakan titik pada sumbu imajiner yang menyatakan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. Nah, jadi di sini kita mendapatkan posisi dari bilangan kompleks Z pada bidang kompleks. Gambar ini mengilustrasikan bilangan kompleks Z sebagai sebuah vektor di ruang Euclidean dua dimensi. Nah, dapat kita lihat vektor ini berasal dari titik 0,0 dan berakhir pada titik A, B. Nah, vektor ini mempunyai panjang R ya, dan mempunyai sudut theta yang dihitung dari sumbu real positif. Gambar ini juga mengilustrasikan posisi atau vektor konjugat kompleks pada ruang Euclidean dua dimensi, di mana vektor ini berasal dari titik 0,0 dan berakhir pada titik A, min B. Dapat kita lihat bahwa vektor konjugat kompleks dapat dikatakan sebagai sebuah pencerminan vektor Z terhadap sumbu horizontal. Seperti yang telah didiskusikan pada slide sebelumnya, Z sebagai sebuah vektor mempunyai panjang yang dihitung dari titik asal 0,0. Nah, panjang vektor ini yang dinotasikan dengan R disebut juga sebagai magnitudo atau modulus bilangan kompleks Z. Untuk menghitung modulus ini dapat digunakan formula sebagai berikut, yaitu modulus dari bilangan kompleks yang dilambangkan dengan Z yang dibatasi oleh pagar, ya, kiri kanan garis lurus, atau R sama dengan akar dari bagian real Z kuadrat ditambah bagian imajiner Z kuadrat, atau sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama halnya dengan magnitudo dari Z, magnitudo bilangan kompleks konjugat Z atau Z star dapat dihitung dengan rumus yang sama, yaitu akar dari bagian real dari konjugat Z kuadrat dikuadratkan ditambah dengan kuadrat dari bagian imajiner dari konjugat Z, atau sama dengan akar A kuadrat ditambah min B kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan nilai ini sama dengan dari modulus Z. Jadi dapat kita simpulkan bahwa magnitudo atau modulus dari konjugat Z sama dengan modulus atau magnitudo dari Z. Kemudian kita akan menghitung sudut yang dibentuk oleh vektor dari bilangan kompleks Z dengan sumbu real positif. Dalam hal ini notasikan dengan theta. Nah, jadi dapat kita lihat pada gambar ini bahwa tangen theta sama dengan B dibagi dengan A. Seperti yang kita ketahui, B adalah bagian imajiner dari Z, sedangkan A adalah bagian real dari Z. Jadi, sekali lagi, tangen theta sama dengan bagian imajiner dari Z dibagi dengan bagian real dari Z sama dengan B per A. Nah, jadi dari rumus ini dapat kita simpulkan bahwa theta sama dengan arcus tangen B per A. Nah, notasi dari fasa atau argumen bilangan kompleks dinotasikan dengan simbol berikut ini.
Untuk fasa dari konjugat kompleks Z dapat dihitung dengan cara yang sama. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwa fasa atau argumen dari konjugat Z dinyatakan dengan simbol V. Ya, jadi sudut yang dibentuk oleh vektor dari bilangan kompleks konjugat Z dengan sumbu real positif. Dan ini dapat dihitung dengan rumus ini, yaitu fasa dari konjugat kompleks Z adalah arcus tangen dari min B per A. Dan ini sama dengan min theta. Sedangkan theta sendiri adalah fasa dari bilangan kompleks Z. Jadi dapat kita simpulkan dari slide ini bahwa fasa dari konjugat Z sama dengan minus dari fasa bilangan kompleks Z. Nah, slide berikut ini memberikan ringkasan tentang magnitudo dan fasa dari bilangan kompleks Z dan konjugat Z. Sekali lagi, dapat kita lihat bahwa magnitudo atau modulus dari Z sama dengan magnitudo atau modulus dari konjugat Z. Sedangkan fasa dari Z sama dengan negatif dari fasa konjugat Z. Kemudian kita akan membahas beberapa sifat yang berhubungan dengan magnitudo atau modulus dari Z. Nah, yang pertama, jika Z sama dengan A ditambah BI, maka perkalian Z dengan konjugat kompleksnya, yaitu A ditambah BI dikalikan dengan A kurang BI, menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa modulus dari Z adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan demikian, A kuadrat ditambah B kuadrat merupakan modulus Z kuadrat. Nah, jadi sifat pertama yang kita dapatkan adalah Z dikalikan dengan konjugat kompleksnya menghasilkan dari modulus Z kuadrat. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat perkalian dari dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 dan bagaimana hubungannya dengan magnitudo dari kedua bilangan kompleks tersebut. Nah, untuk operasi perkalian seperti yang kita lihat pada baris ini, magnitudo dari Z1 dikalikan dengan Z2 itu sama dengan magnitudo dari Z1 dikalikan dengan magnitudo Z2. Jadi dengan kata lain, modulus dari perkalian dua bilangan kompleks merupakan perkalian dari modulus kedua bilangan kompleks tersebut. Sama halnya dengan pembagian, modulus dari Z1 dibagi dengan Z2 sama dengan modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2. Atau dengan kata lain, bahwa modulus dari pembagian dua bilangan kompleks merupakan pembagian dari modulus kedua bilangan kompleks tersebut. Nah, sifat ini sangat penting dan sangat banyak digunakan pada mata kuliah selanjutnya, yaitu pada mata kuliah metode transformasi dan juga sinyal dan sistem, di mana nanti akan kita menghitung magnitudo hasil transformasi Laplace dan juga transformasi Fourier. Sebagai latihan, kita lihat di sini kita mempunyai bilangan kompleks Z 1 dikurang I. Nah, maka di sini kita harus mampu membuktikan bahwa Z dikalikan dengan konjugat kompleksnya sama dengan modulus kuadrat dari Z. Kemudian di sini diberikan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan bahwa modulus dari Z1 dikali Z2 sama dengan modulus Z1 dikalikan dengan modulus Z2. Demikian juga untuk pembagian, modulus dari Z1 dibagi Z2 sama dengan modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2. Selanjutnya kita akan membahas geometri dari operasi penjumlahan Z1 ditambah dengan Z2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Z1 dan Z2 dapat direpresentasikan sebagai vektor di ruang Euclidean dua dimensi. Nah, jadi di sini kita mempunyai bilangan kompleks Z1, X1 ditambah Y1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka operasi penjumlahan Z1 ditambah Z2 secara geometris dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, jadi di sini kita mempunyai vektor yang merupakan representasi dari bilangan kompleks Z1 dan juga vektor yang merupakan representasi dari Z2.
Jadi operasi penjumlahannya sama dengan operasi penjumlahan pada vektor di ruang Euclidean 2 dimensi. Jadi di sini kita mempunyai vektor Z1, kemudian untuk vektor Z2 kita tarik garis yang sejajar dengan vektor Z2, jadi garis ini. Nah, untuk hasil penjumlahannya sendiri adalah sebuah garis yang berasal dari titik 0,0 dan berakhir pada titik akhir dari garis Z2 yang kita tarik paralel dari garis ini, dari vektor ini. Oke, jadi yang kita dapatkan hasil penjumlahannya adalah garis hijau ini. Selanjutnya, salah satu sifat yang penting adalah jarak atau distance antara dua titik atau dua vektor bilangan kompleks. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua bilangan kompleks, Z1 sama dengan X1 ditambah Y1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Maka jarak antara Z1 dan Z2 didefinisikan sebagai berikut. Ya, jadi jarak antara Z1 dan Z2 dapat didefinisikan sebagai Z modulus dari Z2 dikurang Z1, dan ini sama dengan modulus dari Z1 dikurang Z2, dan ini sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat. Ya, jadi selisih bagian realnya dikuadratkan, ditambah Y2 dikurang Y1 ya, kuadrat. Jadi selisih bagian imajinernya juga dikuadratkan. Jarak antara dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi di sini kita mempunyai vektor yang merupakan representasi dari Z1 atau titik juga di sini sebagai representasi dari Z1. Kemudian kita juga mempunyai vektor ataupun titik sebagai representasi Z2. Maka jarak antara Z2 dan Z1 adalah panjang dari garis yang menghubungkan antara Z1 dan Z2. Selanjutnya kita akan membahas tentang representasi lain dari bilangan kompleks Z, yaitu bentuk polar dari bilangan kompleks Z. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya, secara geometris, bagian real dari Z atau A ini dapat dinyatakan sebagai R dikalikan dengan cos theta. Ingat kembali bahwa cos theta sama dengan A dibagi dengan R. Kemudian, bagian imajiner dari Z atau B sama dengan R sin theta. Ingat kembali rumus trigonometri bahwa sin theta sama dengan B dibagi dengan R. Jadi, bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI sama dengan R cos theta, yang kita ambil dari sini, ditambah dengan I R sin theta, di mana kita mengambil identitas B sama dengan R sin theta. Sehingga kita peroleh Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, R sama dengan modulus dari Z, sedangkan theta sendiri sama dengan fasa dari Z. Sehingga kita dapatkan bentuk polar dari bilangan kompleks Z, yaitu Z sama dengan modulus dari Z dikalikan dengan cos fasa Z ditambah I dikalikan sin fasa Z. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan bentuk polar dari bilangan kompleks Z. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang bentuk polar dari konjugat kompleks Z. Nah, seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya bahwa bentuk polar dari Z adalah Z sama dengan modulus dari Z dikalikan dengan cos dari fasa Z ditambah I sin fasa Z. Maka bentuk polar dari konjugat Z, yaitu A sama dengan BI, sama dengan konjugat dari modulus Z dikalikan dengan konjugat dari cos fasa Z ditambah I dikali sin fasa Z. Nah, perlu diingat kembali bahwa modulus dari Z merupakan bilangan real. Jadi, konjugat dari bilangan real tetap bilangan itu sendiri, maka konjugat dari modulus Z sama dengan modulus Z. Sedangkan untuk operasi konjugat sendiri, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa cos fasa Z ditambah I sin Z merupakan sebuah bilangan kompleks. Nah, jadi bila diambil konjugatnya, maka yang berubah hanya tanda pada bagian imajiner. Sehingga konjugat dari cos fasa Z ditambah I sin fasa Z sama dengan cos fasa Z dikurang I sin fasa Z. Nah, jadi
Di sini pada slide ini kita mendapatkan bentuk polar dari Z dan juga bentuk polar dari konjugat Z. Dan apabila kita bandingkan kedua bentuk polar ini, kita lihat bahwa modulusnya sama-sama modulus Z, yang berubah hanya adalah tanda pada bagian imajiner, di mana untuk bilangan kompleks Z kita mempunyai plus sin fasa Z untuk bagian imajinernya, sedangkan pada bentuk polar konjugat Z kita mempunyai minus sin fasa Z untuk bagian imajinernya. Slide ini merupakan akhir dari bagian ini. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas contoh bentuk polar dari bilangan kompleks Z dan operasi-operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan yang melibatkan bentuk polar dari bilangan kompleks Z.